Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang perencanaan dan pengendalian manajemen. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama, Aprilia dengan NPM 19010200064. Yang kedua, ada Novi Kalistia dengan NPM 19010200093. Perencanaan dan pengendalian manajerial. Yang pertama ada pemodelan bisnis. Pemodelan bisnis adalah gambaran besar dan terdiri atas perumusan, pelaksanaan, dan penilaian sebuah rencana bisnis jangka panjang. Survei terbaru menemukan bahwa akuntan manajemen menghabiskan lebih banyak waktu dalam masalah perencanaan strategis dibandingkan dengan masa sebelumnya. Penentuan model usaha merupakan gambaran besar dan terdiri dari formulasi, pelaksanaan, dan evaluasi rencana bisnis jangka panjang suatu perusahaan. Hal ini mencakup 4 dimensi utama, yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berhubungan dengan kemajuan perusahaan ke depan. Yang kedua, merumuskan teknik yang tepat untuk memperkirakan penilaian dan pengembangan kemampuan perusahaan untuk memakai atau memanfaatkan semua perkembangan yang ada. Yang ketiga, mengembangkan sistem informasi untuk mendukung pilihan-pilihan strategis. Yang keempat, menerjemahkan pilihan yang ada ke dalam serangkaian tindakan yang jelas. Yang selanjutnya, perbedaan konsep biaya standar dan Kaizen. Sistem penentuan biaya standar mencoba untuk meminimalkan varians antara biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual. Sedangkan penentuan biaya Kaizen menekankan untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai tingkatan kinerja yang diinginkan dalam kondisi pasar yang kompetitif. Pada konsep biaya standar ada pengendalian biaya, sedangkan pada konsep biaya Kaizen adalah pengurangan biaya. Pada konsep biaya standar diterapkan pada kondisi manufaktur yang ada, sedangkan pada konsep biaya Kaizen diterapkan pada perbaikan manufaktur secara terus-menerus. Konsep biaya standar bertujuan untuk kesesuaian dengan standar kinerja, sedangkan konsep biaya Kaizen bertujuan untuk mencapai target pengurangan biaya. Konsep biaya standar ditentukan setiap tahun, sedangkan pada konsep biaya Kaizen target pengurangan biaya ditentukan setiap bulan. Pada konsep biaya standar, analisis varian didasarkan pada aktual versus standar. Sedangkan pada konsep biaya Kaizen, analisis varian didasarkan pada pengurangan biaya secara konstan. Pada konsep biaya standar melakukan investigasi apabila standar tidak terpenuhi. Sedangkan pada konsep biaya Kaizen melakukan investigasi jika target biaya tidak tercapai. Selanjutnya, perkiraan kembalian investasi luar negeri. Seorang manajer harus menentukan tingkat pengembalian yang relevan untuk menganalisis kesempatan investasi asing. Namun, tingkat pengembalian yang relevan merupakan masalah sudut pandang,
yaitu proyek luar negeri atau induk perusahaan. Pengambilan dari dua sudut pandang ini dapat berbeda secara signifikan karena beberapa hal. Yang pertama, karena batasan oleh pemerintah atas repatriasi laba dan modal. Yang kedua, biaya izin, royalti, dan pembayaran lain yang merupakan laba bagi induk perusahaan namun merupakan beban bagi anak perusahaan. Yang ketiga, perbedaan laju inflasi nasional. Yang keempat, perubahan nilai mata uang luar negeri. Yang kelima, perpajakan yang berbeda. Manajer keuangan harus memenuhi banyak tujuan dengan memberikan respon kepada kelompok investor dan non-investor di organisasi dan di lingkungannya. Jika suatu investasi asing tidak menjanjikan pengembalian yang telah disesuaikan, resiko yang nilainya lebih rendah dari pengembalian yang diperoleh pesaing lokal, maka pemegang saham induk perusahaan akan lebih baik untuk berinvestasi langsung di perusahaan lokal. Bagi manajer perusahaan multinasional, mengukur ekspektasi arus kas suatu investasi asing merupakan hal yang cukup menantang. Perkiraan penerimaan didasarkan pada proyeksi penjualan dan pengalaman antisipasi penagihan. Beban operasi dan pajak lokal juga sama-sama diramalkan. Perhitungan biaya modal perusahaan multinasional. Jika investasi luar negeri dievaluasi dengan menggunakan model arus kas terdiskontro, maka tingkat diskontro yang tepat harus dikembangkan. Teori penganggaran modal secara khusus menggunakan biaya modal perusahaan sebagai tingkat diskontronya. Dengan demikian, suatu proyek harus menghasilkan pengembalian yang setidaknya sama dengan biaya modal perusahaan agar dapat diterima. Tingkat patokan ini berkaitan dengan proporsi utang dan ekuitas dalam struktur keuangan perusahaan. Tidaklah mudah untuk mengukur biaya modal sebuah perusahaan multinasional. Biaya ekuitas dapat dihitung dengan beberapa cara. Salah satu metode yang paling populer yang digunakan untuk menghitung biaya modal adalah menggabungkan hasil dividen yang diharapkan dengan nilai pertumbuhan dividen yang diharapkan. Rumusnya yaitu KE sama dengan DVI per P0 ditambah G. Dengan keterangan DVI adalah dividen yang diharapkan per saham pada akhir periode, sedangkan P0 adalah harga pasar terkini di bursa saham pada periode awal, sedangkan G adalah nilai pertumbuhan dividen. Meskipun modal untuk mengukur harga kini saham di kebanyakan negara di mana saham-saham perusahaan multinasional tercatat, seringkali terjadi kesulitan untuk mengukur DFI dan G. Pertama-tama karena DVI merupakan ekspektasi. Ekspektasi dividen tergantung pada arus kas operasi perusahaan secara keseluruhan. Pengukuran arus kas ini diperumit oleh pertimbangan faktor-faktor lingkungan. Terlebih lagi pengukuran tingkat pertumbuhan dividen suatu fungsi ekspektasi arus kas masa depan yang diperumit oleh kontrol valuta asing dan
restriksi pemerintah lainnya dalam transfer dana lintas batas. Saya Novi Kalistia akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang masalah pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan sangat penting untuk pertimbangan bagi seorang manajer, yaitu yang pertama, melaksanakan strategi keuangan global MNI atau Multinational Enterprise. Yang kedua, mengevaluasi tingkatan di mana strategi yang dipilih berperan dalam meraih target perusahaan. Yang ketiga, memotivasi manajemen dan pegawai meraih target finansial perusahaan yang seefektif dan seefisien mungkin. Tujuan dari sistem pengendalian manajemen tersebut untuk menuntaskan objektif perusahaan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Sistem kendali keuangan tersebut hasilnya adalah sistem komunikasi dan pengukuran kuantitatif. Pengendalian tersebut dilakukan dengan cara yang pertama, mengkomunikasikan target keuangan yang tepat dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, menjelaskan kriteria dan standar untuk mengevaluasi kinerja. Yang ketiga, mengawasi kinerja. Dan yang keempat, memberitahukan deviasi antara kinerja aktual dan terencana bagi yang bertanggung jawab. Sistem pengendalian keuangan tersebut mengendalikan antara lain kebijakan operasional dan finansial, struktur pelaporan internal, modal usaha, dan prosedur manual konsisten dengan target manajemen. Sistem pengendalian yang efisien tersebut akan membuat basis manajemen mampu untuk mengevaluasi rencana strategis perusahaan dan untuk merevisi mereka saat dibutuhkan. Sistem pengendalian yang baiklah yang akan membuat manajemen mampu mengevaluasi dengan tepat kinerja bawahan dengan memastikan bahwa bawahan bisa diatur hanya pada peristiwa yang bisa mereka tangani. Selanjutnya adalah sistem pengendalian multinasional melawan domestik. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan perusahaan multinasional dalam mengendalikan usaha luar negeri mereka menggunakan sistem yang digunakan oleh perusahaan domestik. Sistem pokok yang digunakan di luar negeri mencangkup pengendalian finansial dan permodalan serta kecenderungan untuk menggunakan standar serupa yang dikembangkan untuk mengevaluasi usaha domestik. Pada laporan penelitian klasik sekarang ini, David Hawkins menawarkan 4 alasan dasar untuk hal ini. Yang pertama, pertimbangan pengendalian keuangan pada tahapan awal pembentukan sebuah usaha luar negeri yang jarang kritis. Yang kedua, biasanya memang lebih murah untuk memindahkan sistem domestik daripada menciptakan seluruh sisi awal untuk usaha luar negeri. Hal ini berkaitan dengan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk menyederhanakan persiapan dan penggabungan laporan keuangan gabungan, pengendali perusahaan memaksa bahwa semua cabang usaha menggunakan format dan jadwal yang sama. Hal ini untuk menyederhanakan penyusunan laporan dan analisis laporan keuangan konsolidasian. Dewan Eksekutif pembentuk sistem domestik dalam usaha luar negeri dan sistem perusahaan mereka lebih nyaman jika mereka dapat meneruskan untuk menggunakan seperti halnya sistem pengendalian domestik, karena mereka telah meraih titik tertinggi dalam manajemen dengan menguasai sistem domestik. Dalam lingkungan usaha multinasional, tentunya memiliki beberapa perbedaan yang akan berpotensi berakibat yang tidak terbatas dalam proses pengendalian keuangan. Perbedaan tersebut akan menyulitkan atau menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan serta pengendalian keuangannya. Misalnya saja, perbedaan bahasa, kemudian perbedaan tingkat pencapaian, dan atribut budaya lainnya yang sering terjadi dalam situasi yang tidak bisa dipahami. Misalnya,
salah memahami ketentuan, kemudian kritisisme, toleransi rendah, tidak ada keinginan untuk membahas masalah bisnis secara terbuka atau mencari bantuan, kemudian tidak percaya diri antara manajer asing, dan tidak mau mengirimkan utusan, serta keengganan mengambil tanggung jawab. Nah, setelah kita mengetahui beberapa kendala dalam pengendalian keuangan domestik dan multinasional tersebut, kita akan mempelajari bagaimana melakukan pengendalian keuangan tersebut, yaitu melakukan penganggaran operasional perusahaan. Penganggaran operasional ini merupakan perencanaan jangka pendek. Penciptaan anggaran operasional atau disebut perencanaan keuntungan yang sangat diperlukan dalam sebuah organisasi merupakan dasar untuk memperkirakan cost management, keputusan usaha, dan pola ganti rugi manajemen. Laporan pemasukan modal dari cabang usaha luar negeri pada awalnya dipindahkan ke dalam prinsip akuntansi perusahaan induk dan diterjemahkan dari mata uang lokal ke dalam mata uang yang berlaku di perusahaan induk. Perbandingan keuntungan aktual dan profit modal dilakukan dalam mata uang perusahaan induk yang membutuhkan analisis varian secara tepat untuk memastikan bahwa penyimpangan dari anggaran bisa diketahui dengan benar. Kinerja keuangan dari usaha luar negeri bisa diukur dalam mata uang lokal, mata asal, atau keduanya. Kurs yang digunakan pun bisa berakibat signifikan dalam menilai performa unit usaha luar negeri dan para manajernya. Hal ini akan menimbulkan fluktuasi nilai menjadi keuntungan atau sebaliknya, yaitu menjadi kerugian. Menjadi keuntungan apabila diukur dengan kurs lokal, namun menjadi kerugian apabila dikemukakan dalam mata uang negara asal. Hal tersebut tentunya akan menjadi pertimbangan sebelum proses penganggaran tersebut. Terdapat 3 nilai yang mungkin bisa diukur dalam pencatatan anggaran periode awal usaha. Yang pertama, nilai di tempat berpengaruh ketika anggaran dibentuk. Yang kedua, nilai diharapkan masih berlaku pada anggaran periode akhir atau nilai terproyeksikan. Yang ketiga, nilai pada akhir periode jika anggaran diperbarui kapanpun nilai tukar berubah atau nilai akhir. Nilai sebanding bisa digunakan untuk mengawasi kinerja relatif anggaran. Apabila dikombinasikan nilai tukar yang berbeda, digunakan untuk susun anggaran dan menjalankan performa, hal ini akan menciptakan tanggung jawab untuk perubahan nilai tukar dan pembuatan tanggapan oleh manajer. Pertimbangkan beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, anggaran dan catatan kinerja pada nilai awal di tempat. Perubahan nilai tukar tidak berpengaruh pada kombinasi yang biasanya digunakan untuk menyusun catatan anggaran dan kinerja. Manajer lokal akan sedikit mendorong untuk menggabungkan perubahan nilai tukar terantisipasi dan membedakan tanggung jawab manajerial ke dalam keputusan usaha mereka. Yang kedua, nilai anggaran akhir atau terkini dan catatan nilai akhir. Kombinasi ini menghasilkan hasil yang sama, sehingga tidak perlu mempertimbangkan nilai tukar. Yang ketiga, penganggaran pada nilai awal dan catatan pada nilai akhir. Manajer lokal mempunyai tanggung jawab penuh untuk perubahan nilai tukar. Akibat buruk berpotensi terjadi meliputi mengisi dan memagari anggaran yang mungkin tidak optimal untuk perusahaan. Yang keempat, catatan anggaran dan kinerja menggunakan nilai tukar terproyeksi. Sistem ini mencerminkan perspektif mata uang lokal. Manajer akan mendorong untuk menyatukan perubahan nilai tukar yang diharapkan, namun tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai yang diharapkan. Akibatnya akan berdampak kepada perusahaan induk. Yang kelima, anggaran pada nilai terproyeksi dan catatan pada nilai akhir. Manajer lokal tidak bertanggung jawab atas penggabungan nilai tukar. Manajer akan bertanggung jawab untuk
dan oleh karena itu akan mendorong mereka untuk melindungi perubahan nilai tukar yang tidak diharap. Selanjutnya yaitu analisis perubahan nilai tukar. Terdapat 3 cara menganalisis perbedaan nilai tukar. Kita bisa melihat pada tabel, melihat dari siapa tanggung jawabnya, kemudian penghitungannya. Apabila tanggung jawabnya berada pada mata uang lokal usaha, penghitungannya adalah jenis usaha dikali nilai tukar sama dengan perbedaan yang akan timbul. Dalam tanggung jawab mata uang lokal usaha, jenis usaha, LC anggaran, kemudian nilai tukarnya anggaran, ini akan dikalikan dan akan menghasilkan perbedaan mata uang lokal. Selanjutnya, dilihat dari tanggung jawabnya, manajemen luar negeri. Apabila jenis usahanya minus LC aktual, kemudian nilai tukarnya anggaran, ini dikalikan dan akan menghasilkan perbedaan usaha. Yang ketiga, mata uang perusahaan induk. Jenis usahanya LC aktual, kemudian nilai tukarnya anggaran akan dikalikan dan menghasilkan perbedaan pada mata uang perusahaan induk. Selanjutnya adalah evaluasi performa usaha luar negeri. Penilaian performa adalah inti untuk sebuah sistem pengendalian efektif. Sistem evaluasi performa tepat guna mengizinkan Dewan Manajemen untuk yang pertama, memastikan perilaku manajerial konsisten dengan strategi prioritas. Yang kedua, menilai profitabilitas dari usaha yang ada. Yang ketiga, wilayah yang tidak bekerja sesuai rencana. Yang keempat, mengalokasikan sumber-sumber bagi perusahaan secara produktif. Dan yang kelima, mengevaluasi performa manajerial. Penilaian performa usaha luar negeri berkaitan dengan nilai tukar yang melambung, inflasi luar negeri, biaya transfer, budaya antar negara yang berbeda, dan pengaruh lain dari lingkungan setempat. Apabila hal tersebut diabaikan, akan menyebabkan pengukuran hasil usaha yang tidak tepat. Apabila performa standar yang tidak tepat, mungkin memotivasi manajer di luar negeri untuk mengambil tindakan yang tidak sejalan dengan target-target perusahaan sebelumnya. Akibat langsungnya adalah berkurangnya efisiensi perusahaan dan kemungkinan berkurangnya persaingan. Dengan adanya berbagai variabel konteks yang merumitkan, rancangan sistem evaluasi performa global merupakan tantangan yang paling baru dan mengembangkan pengukuran performa dinamis dan pengendalian keuangan. Model perilaku yang berlanjut untuk menggambarkan praktik di mana organisasi membentuk target atau tingkat aspirasi dan membandingkan performa mereka sebenarnya dengan semua target ini. Performa yang berhubungan dengan aspirasi cenderung mendapatkan susunan respon perusahaan yang berhubungan dengan keberhasilan, performa yang memperluas aspirasi, dan kegagalan, performa yang menyusutkan aspirasi. Bagaimana mengatasi pengaruh inflasi dan fluktuasi nilai tukar terhadap pengukuran kinerja MNC? MNC adalah perusahaan multinasional yang memproduksi di 2 negara atau lebih, sehingga dalam aktivitas utamanya melibatkan lebih dari 2 mata uang yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi negara diantaranya adalah inflasi, pendapatan nasional, batasan pemerintah, dan kurs mata uang. Melalui keempat faktor ini pula, pemerintah akan mengambil keputusan mengenai tindakan-tindakan yang akan diambil selanjutnya.
Keempat faktor ini juga merupakan faktor yang dapat dipantau oleh pihak-pihak lain selain pemerintah, yaitu warga masyarakat negara yang bersangkutan, MNC dari negara tersebut, MNC negara lain yang memiliki hubungan dengan negara tersebut, pemerintah negara lain, pengamat ekonomi, dan lain-lain. Melihat perekonomian dan pembangunannya, tentu yang harus menjadi perhatian adalah modal yang dimiliki. Dalam neraca pembayaran, faktor investasi asing menjadi salah satu faktor penting. Karena itulah, kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya suatu negara menjadi hal yang penting untuk menjadi perhatian bersama. Terdapat dua kriteria keuangan yang digunakan untuk menilai usaha luar negeri oleh MNC adalah hasil penanaman modal atau ROI dan performa yang dianggarkan. ROI menghubungkan pendapatan perusahaan dengan sebuah investasi dasar yang jelas. Performa yang dianggarkan membandingkan performa usaha dengan anggaran. Pengendalian anggaran berarti bahwa adanya perbedaan antara anggaran dan yang sebenarnya yang bisa diusut oleh manajer atau unit yang bertanggung jawab. Pengukuran ROI mungkin lebih tepat untuk mengukur performa unit, sementara perbandingan anggaran mungkin lebih berguna dalam menilai manajer. Dalam penelitian performa sebelumnya oleh Business International, MNC dari Amerika Serikat dan non-Amerika Serikat meneliti laporan di mana patokan keuangan paling penting yang digunakan untuk menilai performa unit luar negeri adalah anggaran versus penjualan sebenarnya, hasil penjualan, aset balik, anggaran versus hasil sebenarnya dari penanaman modal, dan arus kas usaha. Untuk arus kas multinasional yang berdasarkan Amerika Serikat cenderung menekan arus kas perusahaan induk, di mana multinasional non-Amerika Serikat lebih menekan arus kas cabang perusahaan. MNC membentuk usaha luar negeri untuk berbagai alasan. Perusahaan yang bergantung persediaan tetap bahan mentah umumnya mengembangkan usaha luar negeri untuk mengamankan persediaannya. Investasi luar negeri lainnya adalah untuk menekan biaya produksi. Alasan lain untuk memperluas ke luar negeri meliputi kebutuhan untuk, yang pertama, supaya tidak kehilangan pasar luar negeri pada pesaing utama. Yang kedua, menciptakan pasar untuk komponen-komponen dan produk yang bersangkutan. Yang ketiga, menganeka-ragamkan risiko bisnis. Yang keempat, mencari mangsa pasar baru. Dan yang kelima, memenuhi regulasi pemerintah. Serta yang keenam, memperbesar biaya tambahan di antara unit-unit yang paling Selanjutnya adalah praktik penilaian performa ISI. ISI adalah perusahaan kimia yang besar atau perusahaan pabrikan yang terbesar. Pada saat embargo minyak tahun 1970-an, harga minyak bahan mentah utama ISI terjadi karena suatu hal, 5 kali dalam setahun. Akibatnya, Dewan Manajemen memberitahukan bahwa hasil dari 50% saja sangat tidak memadai. 6 akibat yang merugikan berdasarkan pengujian akibat inflasi berdasarkan data historis yang terungkap. Yang pertama, biaya harga jual barang dilaporkan setara dengan penjualan. Yang kedua, modal yang digunakan dilaporkan dengan nilai saat itu. Yang ketiga, hasilnya dari yang ke-1 dan 2, dan hasil dari modal mungkin ditekan. Yang keempat, perbandingan performa per divisi dengan dasar aset sama dari masa yang berbeda dianggap palsu. Yang kelima, perbandingan performa cabang perusahaan antar negara menjadi tidak berarti. Dan yang keenam, perbandingan performa selamanya tidak akan benar. Nah, untuk meniadakan semua penyimpangan tersebut, ISI menyatukan penyeragaman biaya yang ada, atau Current Cost Adjustment, CCA,
dalam sistem pelaporan internalnya. Isi membagi ukuran performa mereka ke dalam 2 kategori, yaitu jangka panjang atau minimal 1 tahun dan jangka pendek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.